Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Azizah dan anggota kelompok saya yaitu Musa Muhammad Akbar, yang kedua Andi Setiawan, yang ketiga Miftahul Alvin, dan yang terakhir Agung Setiawan. Di sini kami akan mereview bab 1 sampai bab 7, dan yang bab 1-2 akan saya presentasikan, yaitu yang pertama pengertian gempa. Pengertian mesin gempa yaitu mesin gempa adalah mesin yang dipakai untuk memproduksi barang-barang set metal menggunakan satu atau beberapa press disk dengan meletakkan set metal di antara upper disk dan lower disk. Nah, selanjutnya yaitu jenis gempa. Jenis gempa ada 5. Yang pertama sesuai sumber tenaga, yang kedua penumbuh, yang ketiga desain rangka, yang keempat pengenaan tenaga, dan yang terakhir kegunaannya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gempa. Macam-macam gempa itu ada gempa condong. Ada gempa condong, gempa celah, gempa busur, gempa sisi lurus, gempa terompet, gempa engsel ruas, rem gempa turret, gempa hidrolis, gempa transfer, kemudian pemotongan bujur sangkar, yang terakhir 4 peluncur. Nah, selanjutnya mekanisme penggerak. Mekanisme penggerak yaitu ada penggerak yang paling banyak digunakan yaitu engkol tunggal, dan yang kedua penggerak hidrolik, ketiga mekanisme togel, yang keempat mekanisme penghantar, dan yang terakhir stasiun piringan. Elemen dasar mesin perkakas yaitu elemen dasar mesin perkakas, gerinda silinder mengambil gerakan dari mesin bubut dan pengebor kecuali untuk menggantikan perkakas putar atau roda gerinda untuk perkakas mata tunggal. Nah, benda dan perkakas pemotong berputar dalam gerinda seperti diperlihatkan dalam gambar di atas. Selanjutnya ada yaitu struktur mesin perkakas. Mesin perkakas pembubut pahat mata tunggal adalah yang paling mudah dibayangkan. Selanjutnya ada elemen dasar. Lalu ada kepala tegak headstock, spindle, bangku atau dasar menyangga elemen dasar, kolom, meja, kereta peluncur, landasan, penyangga ujung atau ekor tetap. Nah, selanjutnya metode pemegangan benda kerja. Yang pertama menyangga benda kerja di antara kedua pusat, yang kedua mandril, yang ketiga plat muka, keempat pencekam, yang kelima leher, 6 arbor, 7 cetak T dan calok, dan yang ke-8 pencekap magnetis. Metode penanganan benda kerja yaitu metode yang umum untuk penanganan handling, yang kedua untuk produksi massal, yang selanjutnya yaitu metode pengendalian mesin. Selanjutnya yang metode pengendalian mesin itu hanya sedikit mesin produksi yang dikendalikan keseluruhannya dengan tangan, meskipun mesin serbaguna biasanya demikian. Nah, yang selanjutnya mesin yang menggunakan gerakan knock. Yang terakhir penggerakan hidrolis dan pengendalian hidrolis. Akan menerangkan jenis kendali. Jenis kendali ada 3 jenis. Yang pertama, kendali bisa berupa lingkar atau loop terbuka maupun tertutup. Yang kedua yaitu sumbu koordinat, bina X, Y, dan sumbu ketiganya Z. Yang ketiga yaitu sistem kendali loop tertutup. Next, prinsip-prinsip kendali numeris. Yang pertama ada mesin bubut turret vertikal atau pengepor vertikal seperti pada gambar. Yang pertama. Yang kedua yaitu ada gempa pons turret. Kemudian yang ketiga ada mesin las. Yang keempat terakhir pembengkok tabung kanan. Next. Konsep numeris lanjut ada 2 konsep. Yang pertama yaitu konsep numerical control atau DNC. Yang kedua yaitu computer numerical control. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita harus mengerti prinsip pemotongan yang baik sehingga kita bisa mampu untuk proses produksi yang ekonomis. Prinsip pemotongan banyak digunakan pada pembuatan, penyerutan, pengetaman, pemfrisan atau pengeporan. Komponen-komponen yang dibuat dengan membuang sebagian logam dalam bentuk serpihan kecil. Yang akan kita bahas pada pemotongan logam kali ini, yang pertama perkakas pemotong logam, yang kedua bentuk dan sudut pahat, yang ketiga bahan pahat, yang keempat bentuk serpihan dan penimbunnya, yang kelima pengendalian serpihan, yang keenam media pendingin atau coolant, yang keenam kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan, umur pahat, kecepatan potong dan hantaran. Ya, ini ada bentuk dan sudut pahat. Untuk memahami gerakan memotong pada pahat, maka dipakai pada mesin bubut ditunjukkan pada gambar, yaitu ada sudutnya dan muka. Berikutnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pahat. Ada yang pertama yaitu baja karbon tinggi, yang kedua baja kecepatan tinggi, yang ketiga paduan cor bukan besi, yang keempat karbida, yang kelima intan, dan yang terakhir yaitu keramik. Bentuk serpihan dan penimbulnya. Bentuk serpihan dan penimbulnya ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu serpihan tidak kontinu atau terputus-putus, menunjukkan suatu kondisi yaitu logam di depan pahat diletakkan menjadi potongan-potongan agak kecil. Serpihan jenis ini didapatkan dalam mesin bahan rapuh seperti besi cor dan perunggu. Jenis yang kedua yaitu jenis kontinu, yaitu jenis yang dalam hal ini logam diubah bentuknya secara kontinu dan meluncur di permukaan pahat dan merata. Yang kedua yaitu serpihan jenis ini timbul pada kecepatan potongan tinggi dan agak sering kalau pemotongannya dilakukan dengan bahan karbida. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu ciri serpihan yang dari bahan bulat yang mempunyai angka gesekan tinggi.
Pada saat mulai pemotongan, beberapa bahan tertegak di depan tepi pemotongan. Beberapa bagian benda kerja ada kalanya menempel pada perkakas. Next. Selanjutnya ada media pendingin atau coolant. Sini fungsi media pendingin sendiri, yang pertama mengurangi gesekan antar serpihan, yang kedua mengurangi suhu pahat dan benda kerja, yang ketiga mencuci bersih serpihan, yang keempat memperbaiki penyelesaian permukaan, yang kelima menaikkan umur pahat, yang keenam menurunkan daya yang diperlukan, yang ketujuh mengurangi kemungkinan korosi pada benda kerja dan mesin, yang terakhir yaitu membantu mencegah pengelasan serpihan kepada pahat. Next. Kemampu mesinan dan penyelesaian permukaan. Kemampu mesinan atau kemudahan suatu bahan untuk dipotong sangat dipengaruhi oleh jenis dan bentuk bahan yang digunakan. Dua faktor yang paling mempengaruhi kemampu mesinan dari logam adalah keuletan dan kekerasan. Faktor yang memperbaiki penyelesaian permukaan adalah pemotongan ringan, hantaran sedikit, kecepatan potong tinggi, fluid pemotong, bahan ujung bulat, dan kenaikan sudut penggarukan pada bahan yang dibuat dengan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin bubut. Oke, gambaran umum mesin bubut. Mesin bubut adalah segala macam mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Akan tetapi mesin ini dapat juga digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pembuatan kenop memotong ulir atau membubut tirus. Jenis yang paling tua dan paling umum adalah pembubut atau lathe yang melepas bahan dengan memutar benda kerja terhadap pemotong mata tunggal. Kemudian prinsip kerja mesin bubut, yaitu benda kerja dipasang pada cekam penjepit yang dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang pada rumah pahat atau tool post. Kemudian benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Nah, ini adalah konstruksi pembubut dasar, terdiri dari kepala tetap, apron, skru pengarah, ulir pengarah, batang hantaran, dan tuas pengubah kecepatan. Kemudian jenis-jenis mesin pembubut yaitu pembubut kecepatan, pembubut mesin, pembubut bangku, pembubut ruang perkakas, pembubut kegunaan khusus, pembubut turet, pembubut otomatis, dan mesin ulir otomatis. Kemudian ada yang pertama adalah pembubut kecepatan. Jenis pembubut ini adalah yang paling sederhana, terdiri dari bangku, kepala tetap, ekor tetap, dan peluncur yang dapat disetel untuk pendukung pahat. Digerakkan pada kecepatan tinggi. Benda kerja dipegang di antara pusatnya atau dipasangkan pada plat muka kepada kepala tetap. Digunakan dalam pengerjaan kayu, pemusingan logam, dan pemolesan. Kemudian yang kedua adalah pembubut mesin. Suatu pembubut yang mendapatkan dayanya dari sebuah mesin. Hal yang membedakan pembubut mesin dengan pembubut kecepatan yaitu memiliki tambahan untuk mengendalikan kecepatan spindle. Yang kedua, untuk menyangga serta mengendalikan hantaran dari pahat pemotong tetap. Pembubut ini digerakkan oleh motor dengan kecepatan konstan. Jenis-jenis pembubut mesin ada 3, yaitu penggerak puli kerucut bertingkat, penggerak roda gigi tangan, dan penggerak kecepatan variabel. Yang ketiga, pembubut bangku. Dinamakan pembubut bangku karena terdapat pembubut kecil yang dipasangkan pada bangku kerja. Model desain pembubut bangku memiliki ciri yang sama dengan pembubut sebelumnya, hanya berbeda dalam ukuran dan pemasangannya. Disesuaikan untuk benda kerja yang kecil dan mempunyai kapasitas putaran maksimum sebesar 250 mm pada plat muka. Yang kemudian adalah pembubut ruang perkakas. Pembubut ini dilengkapi dengan segala macam perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan perkakas yang teliti, seperti pembubut kepala beroda gigi yang digerakkan secara tersendiri dengan kecepatan spindle yang jangkauannya sangat luas. Kemudian ada pembubut kegunaan khusus, terdiri dari 3, yaitu pembubutan silindris, pengerjaan tepi atau flashing, dan pembubutan tirus. Selanjutnya ada pembubut turet, memiliki ciri khusus yakni menyesuaikan kepada produksi. Karakteristik utama dari mesin golongan ini yaitu bahwa pahat untuk operasi yang berurutan dapat disetel dalam kesiagaan untuk penggunaan dalam urutan sesuai. Terdiri dari 2 jenis yaitu mesin bubut turet horizontal dan mesin bubut turet vertikal. Kemudian mesin bubut otomatis, perkakasnya secara otomatis dihantarkan kepada benda kerja dan mundur setelah daunnya diselesaikan. Yang terakhir ada mesin ulir otomatis. Ciri utama dari mesin ini adalah adanya pengontrolan gerakan turet sehingga perkakas bisa diumpan ke benda kerja pada kecepatan yang diinginkan, ditarik dan diarahkan ke kedudukan berikutnya. Ini semuanya dilakukan dengan mekanisme nok berbentuk silinder atau drum yang terletak di bawah turet. Ciri khas lainnya yang dikendalikan oleh nok adalah mekanisme pemegangan benda kerja pada leher dan melepaskannya pada akhir siklus. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin penguji dan pengukur. Mesin pengujian, yaitu suatu mesin yang pengerjaannya dengan cara membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah bukti berputar padanya. Hal ini yang sama dapat dicapai dengan memegang bukti stasioner dan memutar benda kerja. Ini adalah gambar mesin penguji dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada hoist, kedudukan, kolom atau tiang, tabel atau meja, dan keempat ada table clamp, yang kelima ada delukak atau motherboard, yang keenam ada spindle, yang ketujuh ada spindle head, dan yang terakhir ada drill bit handle. Mesin penguji berdasarkan konstruksinya dibagi menjadi 9. Yang pertama ada
penguji mampu jinjing. Yang kedua ada mesin penguji peka bagi menjadi dua lagi yaitu pasangan baku dan pasangan lantai. Yang ketiga ada mesin penguji tegak bagi menjadi dua lagi yaitu tugas ringan dan tugas berat. Yang keempat ada mesin penguji gang. Yang kelima ada mesin penguji radial. Yang keenam ada mesin penguji turret. Yang ketujuh ada mesin penguji spindle jamak bagi menjadi dua lagi yaitu unit tunggal dan unit jalan. Yang ke-8 ada mesin penguji produksi otomatis bagi menjadi dua lagi yaitu meja pengarat dan jenis perpindahan. Dan yang terakhir ada mesin penguji lubang dalam. Kurdi, apa itu kurdi? Kurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa dipotong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan kurdi. Galur bisa berupa lurus atau helix, disediakan untuk memungkinkan lewatnya serpian dan lidah pemotongnya. Next. Mata kurdi, yaitu pada kurdi terdapat tepi pahat pada ujung yang menghubungkan kedua pemotong. Tripat ini tidak memotong secara efisien karena pengaruh negatif besar yang tidak hanya di titik pusat, tapi juga di sepanjang tepi pahat. Untuk memperbaiki efisiensi pengujian dan mengurangi desakan, maka dibuatlah suatu mata penguji memusat sendiri yang memiliki tepi spiral. Itu mesin yang digunakan untuk memperbesar lubang yang telah dikurdi atau diberinti. Pada prinsipnya, merupakan suatu operasi penempatan sebuah lubang yang telah dikurdi sebelumnya dengan pahat jenis mesin bubut mata tunggal. Next. Nah, mesin bor sendiri itu dibagi menjadi 3 sesuai dengan pekerjaannya. Yang pertama ada mesin pengebor jig, yaitu mesin yang dikonstruksi dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi alat ukur yang teliti. Yang kedua ada fris pengebor vertikal. Pengebor vertikal mempunyai meja kerja bulat horizontal dan sesuai untuk pengerjaan tepi serta pembuatan. Yang ketiga ada mesin pengebor horizontal, yaitu alat yang tujuan utamanya yang adalah membuat lubang pada material seperti kayu dan logam. Ya, bab 7 ini menjelaskan mengenai mesin press. Mesin press adalah mesin keluarga KS dalam proses berhubungan dengan menyayat atau mengumpulkan benda kerja menggunakan alat pemotong bermata banyak yang berputar. Prinsip kerja mesin press ialah yaitu pisau blade bergerak berputar, sedangkan benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak mendatar, tegak maupun berputar dengan lambat. Ada macam-macam mesin press, yaitu yang pertama mesin press vertikal. Tata sumbu utama spindle tegak lurus dengan mesin. Terus kepala tegak dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menutup terhadap sumbu mesin. Yang kedua mesin press horizontal. Tata sumbu utama spindle bersejajar dengan mesin. Dan juga meja mesin hanya dapat digerakkan pada 3 arah, yaitu membujur, melintang, dan tegak. Dan mesin press ketiga yaitu mesin press universal. Yang letak sumbu utama spindle bersejajar dengan meja mesin dapat diputar, mendatar, dan membuat sudut 45 derajat ke arah tiang mesin. Macam-macam milling cutter. Yang pertama adalah blind milling cutter, yaitu giginya hanya terdapat pada sekeliling garis tengah saja, dapat menjahit dengan sayap yang tebal, lebih cepat untuk pekerjaan awal pengobesan. Ada juga side milling cutter, bagian giginya bergigi dan bentuk giginya tirus, digunakan untuk membuat alur AP dan alur lainnya. Ada juga end milling cutter, yaitu mempunyai gigi di sekeliling dan pada bagian ujungnya, digunakan untuk mengepres permukaan dan sisi tegak maupun mendatar. Face milling cutter hampir sama dengan side milling cutter, hanya bentuknya lebih besar. Di sekeliling badannya terdapat banyak alur sehingga tempat kedudukan pisaunya. Berikutnya adalah T-shot milling cutter, yaitu tangkai berbentuk tirus digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Ada juga angular milling cutter, terdiri dari pisau bersudut tunggal dan pisau bersudut kembar, digunakan untuk mengepres permukaan untuk membantu sudut yang diinginkan. Ada juga super gear cutter, digunakan untuk mengepres gigi-gigi pada roda gigi. Tiap-tiap pisau mempunyai ukuran dan dinyatakan dalam nomor jumlah gigi dan modul. Ada juga from milling cutter, digunakan untuk membuat alur tepung, cembung, dan lain-lain. Ada juga steering saw, diameter antara 2,5 inci sampai 9 inci, tebal antara 1/32 inci sampai dengan 1/4 inci, digunakan untuk membuat alur kecil dan membelah benda kerja. Ada juga perlengkapan mesin press. Yang pertama adalah dividing head, untuk membagi sudut benda kerja yang akan dipress sehingga menghasilkan pembagian yang sama. Yang kedua adalah tail shock, untuk menahan benda kerja yang akan dipress bila benda kerja dipasang di antara 2 center. Yang ketiga adalah arbor, sebagai tempat kedudukan pisau press. Papan bagian ujungnya berbentuk tirus dan ujung lainnya berulir. Yang keempat adalah adaptor sebagai alat untuk pisau press yang bertangkai tirus, bentuknya bermacam-macam tetapi prinsip kerjanya sama.